Dua bocah berusia 3 dan 6 tahun dirantai ibu kandungnya di rumah milik kekasihnya. Dua korban ketakutan dan berteriak minta tolong pada warga. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Lapan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi akan melakukan uji balistik untuk mengetahui asal senjata yang dibawa wanita yang mencoba menerobos penjagaan Istana Negara Jakarta. Densus 88 masih menyelidiki kejadian Selasa pagi kemarin. Petugas gabungan menangkap seorang wanita bercadar tanpa identitas di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Wanita yang diperkirakan berusia 25 tahun sebelumnya mencoba menerobos ke Istana Negara setelah menodongkan senjata api ke petugas pasukan pengamanan Presiden. Pelaku ditangkap setelah polisi lalu lintas yang bertugas di sekitar lokasi kejadian memberanikan diri merebut pistol dari tangan wanita tersebut. Selain satu pucuk senjata api jenis FN, dari dalam tas pelaku juga ditemukan sebuah ponsel dan perlengkapan wanita lainnya. Untuk mengetahui identitas pelaku, polisi menggunakan metode face recognition, sidik jari, dan pendekatan psikologi. Selain itu, polisi juga akan melakukan uji balistik untuk mengetahui asal senjata yang digunakan. Mengenai motif, seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung. Sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP saintifik. Yang kedua, dari mana asal senjata api? Kita akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan? Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan interview, pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat psikologis agar dia mau terbuka. Kasus ini dalam penyelidikan tim Densus 88 anti teror. Sekarang dalam pendalaman daripada Densus 88, jadi tunggu aja ya. Nanti dari Densus 88 dalam melakukan pendalaman kepada tersangka yang tadi diamankan oleh petugas, dan artinya bahwa kesigapan aparat untuk melakukan pengamanan sekitar Istana cukup baik. Pengamanan ring sudah dijalankan dan kenapa ketangkep ya, karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Berikutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim, saat ini sedang didalami motifnya apa dan seterusnya, dan apa itu siapa sebenarnya yang ada di balik itu dan seterusnya ya. Kenapa mesti ke sini dan seterusnya. Itu kita sedang dalami. Usai kejadian, pelaku menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Reni Sanjaya dan Rafika Sibarani melaporkan. Wanita yang mencoba menerobos penjagaan di Istana Negara Jakarta diduga warga Koja, Jakarta Utara. Sebelum menikah dan memiliki 2 anak, pelaku telah tinggal di kawasan tersebut.
Sebuah rumah di kawasan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara diduga menjadi tempat tinggal wanita yang mencoba menerobos penjagaan di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Sejak kecil hingga menikah dan memiliki 2 anak, Siti Herlina tinggal di kawasan ini. Usai kejadian Selasa pagi kemarin, kondisi rumah sepi dan tertutup. Sehari-hari, Siti Herlina terlihat normal meski tertutup dengan warga sekitar. Tetangga kiri Kalau kanan sama tetangga nggak begitu bergaul. Kalau profesinya apa Bu kerjanya? siapa tuh? Yang- Ibu ini. Iya, Ibu rumah tangga. nggak ada kerja apa ya? Kalau suaminya? Suaminya kerja di biro jasa. Anak kedua. Ya, kaget lah orang dia ada baru kemarin ketemu saya. Tiba-tiba ada berita seperti ini. Tapi yang Ibu lihat di berita tadi sama orang ini benar Bu ya? Emang dia tinggal di sini Bu ya? Iya, benar. Bergaul. Pengajiannya ada, nggak tahu pengajiannya apa. Aktivitas di rumah biasa aja Pak ya? Biasa aja dia, Normal aja ya? normal ibu rumah tangga. Usai kejadian Selasa pagi kemarin, Siti Herlina diamankan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang anggota komplotan begal motor tertangkap warga di Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang melakukan pengembangan kasus tersebut kembali menangkap 4 pelaku dari sejumlah rumah kontrakan. Seorang pelaku begal motor tertangkap warga di kawasan Setu, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berusaha kabur membuat massa emosi. Polisi yang mendatangi lokasi mengembangkan jaringan kelompok ini. Dari sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari lokasi kejadian, 4 pelaku jaringan begal motor kembali ditangkap. Saat beraksi, para pelaku berbagi peran, mulai dari yang mencuri, penyandang dana, hingga penjualan. Barang bukti 6 motor, 2 senjata api rakitan berikut amunisinya, kampak, kunci T, dan suku cadang motor disita polisi. Dari penangkapan itu kita mendapatkan gambaran bahwa ini sindikasi pelaku yang cukup detail. Mulai dari pemetik, kemudian dia yang membiayai atau kemudian dari 480, termasuk dia yang mengganti kunci ini. Polisi memburu 1 anggota komplotan yang kabur. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Akibat menerobos lampu merah, 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 2 korban terluka parah di kepala dan kaki. Seorang pengendara motor tergeletak di tepi trotoar hingga tak sadarkan diri usai terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lain. Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Tangerang menuju Grogol dalam kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah. Sementara 2 pengendara motor lainnya yang berboncengan melaju dari arah yang berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Dua korban terluka parah di kepala dan kaki. Lampunya udah mulai merah. Pengendara yang dari sana ke arah Grogol itu masih terus nerobos. Nah, yang dari arah Grogol mau masuk ke arah Mall dan Mogot sini juga ikutan masuk gitu. Jadi mereka berdua ikutan masuk berdua terus tabrakan gitu. 2 korban luka dilarikan warga ke Rumah Sakit Hermina Kalideres, Jakarta Barat menggunakan mobil angkutan umum. Sementara 2 motor yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Patuhilah rambu lalu lintas ketika berkendara untuk menghindari kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sejumlah rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi terbakar. Sejumlah warga panik menyelamatkan barang berharga. Kobaran api membakar sejumlah rumah di Jalan Panglima Ujung, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. 5 rumah semi permanen hangus terbakar. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api terus membesar dan menyambar ke rumah lainnya. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah pergi bekerja. Mungkin kalau
sebenarnya mungkin listrik, soalnya ada yang di sini kan rumah yang pertama tadi tuh tidak punya kompor, soalnya dia gadis gitu, udah ada masak, jarang masak, ya, rumahnya masih sering kosong. Sementara data baru 5 rumah. Berapa tadi? Personil 80 orang. 80 orang. Mobil damkar tadi? Mobil damkar 5. Mungkin dua di depan, 3 di belakang. Untuk penyebab sementara apa dok? Kalau diduga pemeriksaan ini masih dalam penyidikan. Belum dapat ditaksir kerugian akibat musibah kebakaran tersebut, polisi telah memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. 2 kelompok geng motor terlibat tawuran di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi amankan senjata tajam dan motor pelaku. Aksi tawuran mengakibatkan rumah warga hancur. Puluhan remaja geng motor diamankan polisi usai tawuran di Desa Karanganyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebagian pelaku kabur melarikan diri saat mengetahui petugas datang. Sejumlah senjata tajam berbagai bentuk diamankan petugas. Tawuran ini juga mengakibatkan 1 rumah warga hancur dirusak oleh pelaku. 11 remaja berstatus pelajar dan 5 sepeda motor di lokasi kejadian dibawa ke kantor polisi. Tawuran sering terjadi di lokasi dan meresahkan warga. Aduan dari masyarakat tentang tawuran tersebut sehingga petugas dari Polsek Beringin yang dipimpin oleh Bapak Kapolsek Beringin langsung berangkat ke TKP. Kemudian sesampainya di sana beberapa kendaraan ada yang kabur dari tempat tersebut dan kami ada mengamankan beberapa orang lelaki remaja yang diduga ikut dalam tawuran tersebut. 11 remaja dilakukan pembinaan dan memanggil orang tua pelaku agar kejadian ini tidak terulang kembali. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. 2 kelompok pelajar SMK di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terlibat tawuran menggunakan senjata tajam. 2 pelaku tawuran dalam kondisi kritis akibat luka tusuk di bagian kepala. Para pelaku sebelumnya saling menantang di media sosial dan bersepakat untuk tawuran. Dua kelompok pelajar SMK di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terlibat tawuran dengan senjata tajam. Selain menggunakan senjata tajam, para pelaku yang berjumlah lebih dari 30 orang juga saling menyerang dengan melemparkan batu, botol, dan petasan. 2 pelaku tawuran terluka parah di bagian tubuh dan kepala akibat senjata tajam. Video dari kamera CCTV di lokasi yang merekam aksi pelaku beredar di media sosial. Setelah video tersebut viral, polisi menangkap 3 pelaku, 2 pelajar berusia di bawah umur, yaitu TM 18 tahun dan IA 17 tahun dan S 21 tahun. Diduga tawuran tersebut berawal dari saling menantang antar pelaku melalui media sosial. Polisi mengamankan barang bukti berupa parang, celurit, pakaian korban, petasan, dan sepeda motor. Dari proses pendalaman dan penyelidikan, kita telah mengamankan 3 orang pelaku dengan inisial adalah T, kemudian inisial I, dan inisial S. Dari 3 pelaku ini telah diamankan di Mapolresta Cirebon. Yang kemudian agak memprihatinkan adalah dari 3 pelaku ini diantaranya 2 orang diantaranya adalah masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Diperlukan edukasi yang baik dari orang tua dan sekolah untuk mencegah anak terjerumus dalam tindakan kekerasan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Towi Iskandar melaporkan. Pelaku perampokan yang menewaskan wanita paruh baya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ditangkap. Pelaku ditangkap di kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Korban merupakan saudara iparnya sendiri. Dua hari buron, Firman 36 tahun, tak bisa berbuat banyak saat digelandang kepolisian Polsek Kalideres dan Polsek Jakarta Barat. Firman ditangkap di kampung halamannya di daerah Tegal, Jawa Tengah.
Pelaku tega menghabisi nyawa saudara iparnya sendiri, Sri Mulyaningsih 55 tahun, di dalam rumahnya di kawasan Kampung Sawah Medek, Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Korban ditemukan tewas di dapur rumahnya. Pelaku sakit hati dengan perkataan korban saat bertanya mengenai kartu keluarga pelaku dengan istrinya yang telah bercerai. Tak terima dengan jawaban korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas akibat benturan di kepala. Selain membunuh korban, pelaku juga mengambil perhiasan emas seberat 30 gram. Untuk mengurus KK, pemisahan kartu keluarga antara pelaku dengan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku. Sebab itu pelaku pun langsung melakukan kegiatan kekerasan fisik terhadap korban. Pelaku dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan yang disertai perampokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Komisi Yudisial memastikan alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang awak media menyiarkan Barada Richard Eliezer secara live tidak melanggar aturan. Larangan tersebut untuk menjaga integritas pembuktian para saksi di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan aturan baru kepada media dalam sidang mendengarkan keterangan saksi pembunuhan Brigadir Yosua. Pada sidang kali ini, akses bagi televisi untuk menyiarkan secara langsung tetap diberikan, namun audio atau suara dalam ruang sidang dimatikan. Akibatnya, keterangan para saksi dari dalam ruang sidang tidak terdengar. Di dalam persidangan, hakim juga menegur pengunjung sidang untuk tidak merekam secara langsung atau diancam dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam sidang Selasa kemarin, dihadirkan 12 saksi yakni keluarga, pacar, dan pengacara Brigadir Yosua. Yang pertama itu adalah keselamatan dan keamanan hakim dan juga para pihak, ya, termasuk saksi gitu ya. Kemudian yang kedua partisipasi publik tentu saja, dan yang ketiga adalah soal integritas pembuktian. Nah, makna integritas pembuktian ini adalah bahwa misalnya salah satunya ketika keterangan seorang saksi itu tidak mempengaruhi saksi yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini kan Baradae kemudian mendapat porsi pembuktian terlebih dahulu, yang dimana saksinya sama-sama saja untuk semua dakwaan gitu ya. Nah, ini yang harus kemudian diperkirakan dan dipertimbangkan bahwa saksi yang sudah hadir di pembuktian Baradae itu kemudian tidak terpengaruh ketika dia dibuktikan juga di perkara Sambo. Sementara saat Barada Richard Eliezer bertemu dengan kedua orang tua Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer bersimpuh di hadapan keduanya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan tim liputan melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya terkait dugaan keterlibatannya dalam penjualan sabu di Jakarta. Irjen Teddy Minahasa diduga mengendalikan penjualan sabu yang melibatkan perwira hingga Bintara Bayangkara. Irjen Teddy Minahasa telah selesai menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan di Mabes Polri dalam kasus peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa 2 minggu lalu ditangkap Divisi Propam Polri setelah namanya disebut Lisa, seorang pemilik diskotik yang mengedarkan sabu di wilayah Jakarta. Teddy Minahasa ditangkap 4 hari setelah ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolda Jawa Timur dari Kapolda Sumatera Barat. Penunjukan sebagai Kapolda Jawa Timur kemudian dibatalkan. Irjen Teddy Minahasa diduga melibatkan AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, untuk menjual 5 kg sabu dari pengungkapan jaringan narkoba internasional Mei lalu. Sabu diambil dari barang bukti yang seharusnya dimusnahkan seberat 41 kg lebih. Teddy Minahasa akan diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pengedaran narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sehingga mulai kemarin malam
dilakukan penahanan secara resmi di Polda Metro terhadap Pak Irjen TM sampai dengan 20 hari ke depan. Kemudian di dalam masa penahanan ini 20 hari, penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya akan melengkapi berkas perkara yang melibatkan beliau terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Irjen Teddy Minahasa selama menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dikenal tegas menindak kasus peredaran narkoba, miras, hingga judi termasuk jaringan konsorsium 303. Namun kini Teddy Minahasa terancam dipecat sebagai anggota Polri serta ancaman hukuman mati dalam kasus peredaran sabu. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Rizky Julianto melaporkan. Motor milik seorang karyawan apotek di Ciracas, Jakarta Timur digasak pencuri. Pelaku yang memanfaatkan situasi sepi menggasak motor korban kurang dari 1 menit. Seorang pria terekam CCTV mencuri 1 unit motor di area parkir apotek di Jalan Raya PKP, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku memanfaatkan situasi lokasi yang sedang sepi. Berbekal kunci letter T, kurang dari 1 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor milik seorang karyawan apotek. Diduga pelaku berjumlah 2 orang, di mana rekan pelaku memantau situasi di pinggir jalan. Pas Tika turun dari kamar mandi, dia langsung melihat ke monitor, dia kaget gitu. Kata dia, kok motor lo nggak ada, lo bawa motor kan gitu. Kata dia bawa, kok motor lo nggak ada, lo jangan bercanda lo bang, gitu kata dia. Oh kaget pada saat lihat monitor itu, motor sudah nggak ada. Kini, warga diresahkan dengan peristiwa pencurian tersebut. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan aksi pelaku ke kantor polisi sektor Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 2 kakak beradik berusia 3 dan 6 tahun dirantai ibu kandungnya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sergap.